Halo, selamat siang Mas Taufik. Selamat sore Pak Sugeng. Oke, ini bener ya Mas Taufik ya? Saya nggak salah Masih. Oke. Masih belum berevolusi. Belum ya. Oke, teman-teman wedangers semua, kita ketemu lagi di acara Mampir Wedangan Warung Halaman. Wah, karena ini Mampir Wedangan ya tetap ada wedang. Kalau kemarin kan libur karena puasa ya, masuk mampir wedangan nanti batal kan. Kira-kira gitu. Betul. Nah, ini kita ada tamu spesial lagi. Ini jauh-jauh dari Pontianak. Kita kalau di FB nggak boleh pakai kata culik gitu. Jadi harus kita di gini ya nanti. Di gini. Jadi ini kita undang. Nah, bahasanya lebih halus. Sabotase. Sabotase boleh. Niatnya cari welut. Iya. Gimana? Oke. Mas Taufik ini dulu di UGM biologi ya Mas, angkatan 2001. Nanti kita akan kenalan dulu. Kita akan kenalan. Nah ini sekalian apa namanya reuni lah kecil-kecilan. Itu dia. Karena beliau ini jarang-jarang ke Jogja. Kalau ke Jogja sibuk sekali. Tidak juga. Jadi kita akan ngobrol dengan beliau. Perkenalan dulu Mas Taufik. Jadi kita akan ngobrol dengan Mas Taufik kira-kira 1 jam masih bersama saya Arif Sugeng Widodo, host Mampir Wedangan. Oke, thank you. Ini sebutannya apa nih untuk netizennya nih? Wedangers. Halo Wedangers. Saya temennya Mas Sugeng ya sebenarnya dari dulu zaman edan tapi sekarang belum sembuh, sama-sama belum sembuh. Dulu gondrong. Oh dulu gondrong. Mas Taufik ini gondrong. Dulu sama-sama gondrong. Sama-sama gondrong. Dan ciri khas Mas Sugeng itu dulu yang saya ingat apa? Bawa payung kemana-mana. Oh gitu ya. Betul loh? Ya, sesekali kan hujan ya. Iya. Karena lelaki sejati itu tidak takut panas. Cuman takut hitam. Ya. Oke. Kalau kenalan tadi ya, nama saya Taufik ya. Itu memang Taufik gitu aja. Apa lengkapnya? Nama lengkapnya ya gitulah ya. Cuman itu sebutan masa kecil sebenarnya Pak Geng. Oke, Taufik itu. Iya. Nama lengkapnya itu. Nama aslinya. Enggak. Lah, mbak disebut. Masa saya nggak tahu ya malah. Masa sih? Serius. Astagfirullahaladzim. Apa nama lengkapnya? Apa? Taufikur Rahman. Ya udah itu. Udah itu aja. Enggak, kalau Taufikur Rahmannya saya tahu. Cuma maksudnya lengkapnya itu enggak ada. Ya itu aja. Memang itu aja. Walah. Kalau kamu kan 3 kata. Ya. Kita dari aspek efisien dan efektivitas itu cuma 1 kata saja. Oh gitu ya. Enggak ada nama embel-embel keluarga atau apa. Enggak ada. Ya marganya Rohman itu. Cuma Rohman semuanya. Oke. Mas Taufik Rohman. Siap. Nah, asalnya dari mana tadi? Pati atau dari mana? Netesnya sih dari Pati. Oh, dari Pati. Cuman seiring dengan perkembangan zaman, ya di mana bumi dipijak disitulah tempat kita. Gitulah pokoknya. Siap. Oke, kita akan ngulik ini Mas Taufik ini. Karena udah lama ya gitu. Berapa tahun Pak Geng? Wah, lama banget lah. Intinya sejak kuliah kok. Oh iya. Iya kan? Lulus itu tahun 2000 berapa kamu lulus? Saya 2005. 2005. Saya duluan kamu berarti lulus. Saya 2000. Saya 2006 kalau nggak salah. Oh, berarti selisih dikit lah. Jadi ya selisih dikit lah. Berarti saya 2005. Nah, cerita dulu kan di biologi kok sampai sekarang di BPOM ya. Sebutnya apa? BPOM ya? Kok BPOM ya? BPOM. Nah, cerita nanti karena kemarin BPOM sempat agak jangan enggak, cuma BPOM kan agak sedikit sempat terkenal. Gitu. Nah, kita nggak akan bicara BPOM ya, cuma kita akan cerita perjalanan. Lalu nanti sedikit-sedikit lah BPOM soal apa sih teman-teman biar sedikit kenal apa sih yang dilakukan BPOM, mungkin bisa lah. Kan sosialisasi. Gitu ya. Oke, Mas Taufik cerita soal dulu kenapa ambil biologi wes dari Pati kan, tumbuhnya di Pati. Jadi kayaknya anak pondok deh.
Ya, dulu sempat di pondok. Ya. Mana? Di pesisir utara Jawa dulu ya. Hah? SD, kemudian saat lulus SD itu teman-teman masuk SMP, saya masuk madrasah diniyah. Jadi SLTP saya 4 tahun. Karena harus madrasah diniyah, habis itu masuk sanawiyah. Ya, masuk sanawiyah. Semacam kayak adaptasi dulu lah gitu kan. Oke. Nah, habis itu ke madrasah aliyah gitu kan. Nah, madrasah aliyah zaman segitu tuh ya kayaknya nggak kepikiran untuk kuliah ya. Jadi pada saat ditanya kok jurusan biologi itu ya sebenarnya nggak ada dalam daftar list masa depan saya. Waktu itu. Kuliah aja nggak ada proyeksi kuliah. Serba apa ya? Karena backgroundnya pondok itu atau gimana? Karena mungkin kalau di pondok dulu itu waktu zaman saya, kalau sekarang udah maju lah ya. Itu mata pelajarannya kurang lebih ada 30 lebih, dan mata kuliah umum itu yang diajarkan untuk ujian Eptanas waktu itu Mas Eptanas itu tidak terlalu diperhatikan gitu ya. Dalam arti bahkan ada pelajaran yang itu masuk Eptanas tapi nggak diajarkan, belajar sendiri gitu, lebih fokus ke pelajaran-pelajaran kitab kuning kayak gitu, sehingga orientasinya waktu itu banyak yang ke Al-Azhar. Oh gitu. Pondok mana? Di pesisir utara Jawa, daerah Pati. Apa namanya? Kiai siapa Sahal? Di Teranggil, Rodotul Ulum. Oke. Nah seperti itu. Nah teman-teman itu orientasinya waktu itu zaman saya itu ke Al-Azhar. Sempat juga ikut tes Al-Azhar waktu itu di IAIN. Sempat tes juga. Makanya bahasa Arabnya bagus. Enggak juga, udah lupa sekarang. Udah lupa sekarang gitu. Nah, iseng-iseng ke Jogja dulu tuh ya apa ya, niatnya pamitan itu bukan niat kuliah ya. Niat Pak, saya mau main-main ke Jogja gitu. Disangoni lah waktu itu berapa ya? 150.000 kalau nggak salah. 2001 itu. 2001. Nah, udah. Dan di situ tes Al-Azhar. Terus kemudian bingung nih mau ngapain di Jogja. Akhirnya ketemu teman-teman yang sealumni yang pada kuliah di IAIN. Saya nongkrong di IAIN di masjid situ. Plonga. Akhirnya disamber, ditaruh di kosnya, ya udah hidup itu numpang hidup gitu. Nah, selama numpang itu kurang lebih ada 2 minggu ya. 2 minggu ikutlah tes. Pertama kali saya tes itu di Batan malah. Tahu Batan? Bebersari. Batan ini. Bebersari. 8 ya? Batan, Badan Tenaga Atom Nasional. Oh, beda ya. Dengan 8 beda ya. Beda. Oh iya. Sekarang sama-sama masuk BRIN. Tapi enggak usah kita BRIN. Iya. Tapi enggak usah kita bahas itu. Biar mereka enggak ikut-ikutan. Nah, udah. Ambil jurusan Teknik Kimia Nuklir. Oke. Ya enggak, namanya juga enggak sengaja. Tes ya tes aja gitu. Keterima. Terima. Panitianya bingung. Pas diminta ijazah gitu kan untuk pas pendaftaran ulang gitu kan. MA apa ya Mas? Mahkamah Agung. Ternyata sebelumnya belum pernah ada lulusan madrasah aliyah yang masuk ke situ, yang lulus ke situ gitu. Oh gitu. Jadi malah heran ya. Heran, MA ini apa? Sok nggak ngerti Pak, Mahkamah Agung bilang gitu kan. Udah. Heran gitu. Kok bisa tembus ya Mas? Enggak tahu lah Pak, saya juga enggak tahu, cuma ikuti kontes kok. Saya nanya, ini terus nanti kuliahnya gimana? Waktu itu kan kalau nggak salah ada ikatan dinas ya kalau di Batan itu. Sekolahnya namanya STTN waktu itu, Sekolah Tinggi Teknik Nuklir. Saya lulus itu ikatan dinas. Waktu itu mungkin ya kebanyakan habis itu masuk. Saya kurang tahu ya. Cuman dari situ bisa masuk ke Batan gitu jalurnya itu. Ya semacam memang afiliasi, wong kuliahnya juga di lingkungan Batan situ. Waktu itu seingat saya nih, saya nanya, emang kuliahnya seperti apa sih Pak? Kuliahnya kalau nggak salah masuk jam 7 pulang jam 5 gitu. Lupa ingat saya. Pakai seragam gitu. Saya batin, ini kuliah kok kayak STM gitu. Jadi kita pikir lagi gitu kan. Pikir lagi. Nggak ada tuh niatnya itu untuk berpikir masa depan waktu itu. Nggak ada. Nah, sambil-sambil ikut UMPTN waktu itu kan, zaman kita kan terakhir UMPTN tuh 2001 kan. Saya masih habis UMPTN itu ya, SPMB kan. Nah, gitu.
gitu, UMPTN waktu itu. Ikutlah. Pilihan pertama kalau nggak salah kedokteran. Kedua, apa ya? Ya udah isi biologi aja gitu. Pilihan pertama nggak lulus. Anu ya, yang deket-deket. Yang deket-deket lah ya. Ya memang nggak ada niat gitu. Memang nggak ada niat. Serba kebetulan kalau yang hanya sekedar let it flow aja gitu. Masa seperti itu. Kedokteran nggak tembus. Zaman dulu kan. Masuk biologi. Nah, kan 2 nih keterima nih. Dulu pilihan 2, nggak ikut IPC ya? Nggak. 2. Antara teknik kimia nuklir batan sama biologi. Akhirnya aku memutuskan ambil biologi. Alasannya apa coba? Ya apa? Daripada kuliah kayak STM, mending kayak di sinetron-sinetron. Agak bebas lah kayak gitu. Bisa kausan segala macam. Seragaman itu. Gitu ya. Sesimpel itu. Kuliah 2 semester. Habis itu terus iseng lagi ikut SPMB. Oh gitu, sempat ikut lagi. Sempat SPMB gitu. Keterima teknik kimia. Di UGM juga? UGM. Habis itu. Kan waktu itu tren ya, karena pada pilihan kedua waktu itu teman-teman pada apa istilahnya itu pada ikut-ikut lagi gitu. Ada yang pindah kemana. Aku mikir, udah setahun ngapain pindah toh paling ya ujung-ujungnya sama gitu. Ya udah. Dan tapi biayanya beda itu mestinya loh ya. Waktu itu kan kita masih 500.000. Loh enggak, kalau udah dapat setahun adik angkatan kita itu kan udah beda itu. Beda mahal ya? Kan mulai ada demo-demo itu loh. Oh iya betul. Kalau diambil kayaknya beda deh biayanya. Oh iya, mas saya malah nggak nge waktu itu. Cuman mikirnya sayangnya karena pada demo kan filsafat pada demo. Gitu jadi ya? saya ingat. Oh iya. Itu. Ya kayak gitu Pak Geng. Ya udah, kayaknya sampai lulus. Nah, ini serba kebetulan juga pada saat kuliah ya akhirnya ikut-ikut BEM segala macam ya karena hanya sekedar. Loh, dulu ikut BEM ya? Saya pernah ketua BEM fakultas. Maksudnya BEM fakultas ya. Enggak, maksudnya yang universitas. Enggak ya? Enggak. KM. Enggak. Karena saya tidak mau sudah main politik berafiliasi ke kayak gitu-gitu. Seperti itu. Enggak tertarik saya. Jadi waktu itu ketua BEM biologi. Ya, waktu itu BEM-nya vakum, kemudian kita hidupkan kembali dengan nama yang berbeda, lebih humanis. Komunitas gitu. Namanya. Karena dulu kayaknya semacam ada waktu itu 2001 tuh semacam kayak ada image tertentu dengan kata Badan Eksekutif Mahasiswa. Artinya pada saat mau dibentuk banyak yang mungkin nanti sama kayak yang kemarin gitu kan. Kita buat komunitas mahasiswa biologi, jadi Komabi waktu itu. Itu nanti menjadi cikal bakal akhirnya kembali lagi ke BEM. Namanya sekarang tetap BEM. Kurang lebihnya seperti itu. Lama nggak main aku Pak Geng. Nah itu. Lah itu baik ketua BEM itu semester berapa itu? 5 ya? Kira-kira. Semester kurang lebih semester 5 apa semester 6 ya? Semester 5 dan semester 6. Saya dulu calon wakil ketua BEM-nya wakil ketua calon ketua. Jadi pilihan neng kalah. Udah habis karena berapa? Pilihan waktu itu. Habis berapa? Enggak ternilai. Enggak terhitung. Enggak terhitung ya. Nah, itu. Akhirnya enggak, sebelum lanjut selesai dari biologi, cerita pas kuliah bentar. Karena kita ketemunya aslinya ya pas kuliah itu. Iya. Di program SP2MP ya dulu. SP2MP. Nah, ini teman-teman yang ikut SP2MP sini. Kita ngopi-ngopi. Ngobrol-ngobrol. Kemarin diajain kan ke sini kan. Apa sih namanya? Sahabat percepatan mutu pembelajaran mahasiswa. 2MP. Pembelajaran. Kita jadi lupa. Intinya gitulah. Intinya kalau nggak salah dulu ada semacam project. Intinya untuk mencari semacam kita itu semacam kayak kelinci percobaan lah. Karena urutan pertama generasi pertama ya lah ya. Generasi pertama. Itu kan dari psikologi kalau nggak salah ya. Dulek gitu. Dari universitas. Cuma ya? Mungkin psikologi banyak yang di situ. Kalau nggak salah loh, saya ingat dulu. Betul. Nah, kita ketemunya di situ lah, karena perwakilan fakultas intinya.
Oh iya. Iya kan, berbagai fakultas ada perwakilannya lalu ketemu sini. Lalu guyonannya kalau acara itu makan-makan. Guyonannya. Yang paling unik memang yang dari filsafat itu. Guyonannya makan. Beliau, satu lagi siapa itu? Yang virus merah jambu itu Pardan. Virus merah jambu itu Chandra. Oh Chandra. Sama Pak Kiai Pardan ini pasti nonton dia. Halo bos. Pasti nonton dia. Sama Eka Sismadi. Oh, oke. Eksis. Nyebutnya Eksis. Nah, dulu Pak Taufik ini itu kalau pas acara sering bawa ular dan gondrong. Gitu. Oh iya ya. Iya, saya ingat sekali sering bawa ular itu, ular hijau atau apa itu. Macam-macam tapi enggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau itu dikembangkan sekarang dia sudah YouTuber ular. Oh, udah mungkin Panji mungkin sudah ketinggalan sama ya. Itu adik kelas lah ya. Kelas mungkin ya. Adik kelas. Cuman ya mainnya bukan ular-ular yang berbisa waktu itu Oh gitu. Saya kira yang berbisa lalu sekalian buat uji coba lab apa gitu. Enggak. Lalu nanti kena apa kayak Spiderman itu loh pas di lab. Jadi mutan ya. Snackman gitu ya. Oke. Ya, memang karena dulu itu kita ada namanya itu dia yang di awal tadi kuliah niatnya itu cuma main-main ya. Jadi di kuliah juga main-main. Ada namanya kelompok studi herpetologi waktu itu. Herpetologi itu tentang reptil dan amfibi. Oh gitu. Di biologi Di biologi itu. Ya kerjanya ngapa? Ya cari kadal, cari kodok, cari ular gitu. Saya pun nggak tahu tuh manfaatnya, cuma ngikut aja gitu. Bener-bener emang itu komunitas maksudnya kayak kelompok studi. Kelompok studi itu terstruktur ya, di jurusan ada. Ya, sampai sekarang berarti ada. Sampai sekarang ada. Oh, namanya apa? Kelompok studi herpetologi. Dan itu yang ngisi LIPI itu anak-anak KSH. Oh gitu. Oke. Jadi memang kalau mereka itu mempunyai ketertarikan untuk nanti untuk seminar, untuk skripsi, memang naluri intelijensianya ke sana gitu ya. Beda kalau kita kan orang-orang pinggiran, orang-orang kan tinggal ngikat aja gitu ya. Main-main aja. Jangan tetap punya ke situ lah. Main-main tertarik untuk dulan-dulannya aja gitu. Nah, akhirnya ya udah familiar dengan yang benda-benda seperti itu. Tapi itu rata-rata nggak berbisa memang waktu itu. Ada yang berbisa. Ada yang berbisa. Cuman kalau yang saya sering bawa itu ya yang nggak mungkin saya bawa yang berbisa. Sejinak-jinaknya ular berbisa tetap ada peluang kan. 1/1000 kalau pas apesnya juga kena juga kan gitu kan. Iya. Nah seperti itu. Karena pada ngeri waktu itu lihat udah gondrong, hitam, jelek, bawa ular lagi. Karena hitam enggak. Sampai istri saya bilang untung nggak ketemu kamu waktu itu kata. Oh gitu ya. Saya ingat gondrongnya. Jadi itu tak pikir kenapa kok milih ambil kuliah aja daripada ambil di UGM aja daripada di mana tadi ikatan dinas. Karena akan beda tampilannya. Oh iya betul. Iya kalau biologi memang jadi manusia hutan. Gitu. Oke. Nah, kalau kuliah itu kan dinamikanya macam-macam itulah. Jadi aktivis BEM lalu jadi komunitas ular tadi. Komunitas ular. Iyalah. Oke lah, nanti kita balik lagi ke situ. Lalu kan lulus ya. Lulus sampai akhirnya saya setelah itu nggak dapat info apapun sih. Tahu-tahu udah di BPOM gitu aja. Awalnya nggak tahu di Pontianak karena DAB ya. Di Pontianak. Baru setelah itu tahu di BPOM. Nah tadi sempat disinggung, mungkin dilanjut lah. Kok sampai akhirnya keterima kan di BPOM itu tadi. Gimana itu ceritanya itu? Kembali lagi, seluruh hidup saya ini kayaknya serba kebetulan, hanya sekedar menjalani hidup. Ya sama kayak slogan ini, urip iku mung kaya mampir wedangan. Persis. Ya kayak kita di sini kan enggak ada niatan sebenarnya kan. Pengen mampir ya udah mampir seperti itu. Sama. Waktu itu saya lulus karena konsen saya itu waktu itu saya cenderung ada interest di bidang pendidikan ya, itu di bimbingan belajar, bikin teknik-teknik pembelajaran gitu ya. Oh gitu, itu iya. Setelah lulus. Oke. Karena itu bercermin dari saat waktu kita di sekolah dulu, kok anak SMA itu kok hidupnya sengsara banget gitu.
Sengsaranya gimana? Sehari-hari kok disuruh ngapalin materi. Oh iya. Iya kan? Kalau anak-anak SMA biasa masih lah ya. Kalau di tempat saya tuh lulus itu harus ngapalin Quran, ngapalin Alfiyah, ngapalin Qawaid. Itu sampai pada gram-yang. Saya sambil ngapalin sambil mikir. Oke lah kalau itu kita imbangi dengan pemahaman oke ya. Tapi pada saat hal-hal seperti itu hanya sekedar permainan otak kiri belakang, saya berpikir kok sayang banget waktunya gitu. Dan ini fenomena pendidikan yang sampai sekarang, gitu kan. Nah itu saya tangkap waktu itu fenomena tersebut, sehingga kita tertarik untuk mencoba memberikan sedikit sekoci bagi para siswa yang sedang terombang-ambing di lautan kebingungan itu, Pak Geng. Terciptalah beberapa teknik-teknik pembelajaran, learning skill, kemudian guru teaching skill. Nah, gitu. Nah, itu kita implementasikan ke bimbel sampai pada saat di Pontianak kita bikin semacam kayak training center juga. Gitu. Jadi untuk menyebarkan bahwa belajar itu tidak itu gitu istilahnya gitu. Iya kan, daripada keluar kata-kata mutiara nanti kan ya. Mending diedit sekarang ya. Gitu, seperti itu. Nah, menanamkan kesadaran itu dan ternyata banyak juga yang enggak ngeh. Mereka menjalani pendidikan itu hanya sekedar sambil lalu saja tanpa sadar. Ujungnya kok aku selesai. Terus hasilnya apa? Oh ya kok enggak dapat apa-apa ya. Nah, di situ, concern di situ, bikin pembinaan Olimpiade Sains, sempet juga jadi sales obat juga Pak Geng saya. Di Jogja. Cuman nggak bertahan, nggak sampai setahun ya, karena ya udah malas. Terus kemudian obat untuk kalau manusia apa untuk manusia? Saya biasa ke rumah sakit itu biasa. Itu loh, medrep. Biasa kan magang-magang sambil belajar bagaimana cara berkomunikasi. Saya anggap aja latihan lah. Gitu. Udah ada temen medrep saya tuh info itu ada pembukaan di Badan POM waktu itu kan. Saya juga dari kecil jujur aja nggak pernah berminat jadi PNS loh, kepikiran aja nggak Pak Geng. Iya, itu 2008 pas itu 2008 itu. Ya 2008. Memang nggak ada, karena dulu saya hidup di desa itu ya, mindset saya nih ya, ini mohon maaf nih terkait PNS itu waktu itu ya, sekarang enggak lah ya, udah reformasi birokrasi. Enggak, karena sampean di dalamnya. Iya. Kan nggak enak. Enggak, ini enggak nih. Okay. Karena mindset saya enggak kenal yang namanya kementerian itu seperti apa, enggak ada wawasan seperti itu di benak saya. Yang namanya PNS itu ya kayak gitulah ya. Nah, sehingga saya tidak mempunyai interest ke sana. Tapi benar yang kata orang ya, kita itu kadang dibalikkan dengan omongan sendiri, dibalikkan dengan pikiran sendiri gitu. Dan itu sering saya alami gitu. Nah, akhirnya nggak sengaja ikutlah tes ya. Saya juga tahu Badan POM itu apa gitu ya. Dulu kan Dirjen POM ya. Oh, dulu Dirjen POM. Ya, dulu masih masuk Kementerian Kesehatan dulu. 2000. Kalau nggak salah kalau nggak salah pas saya masuk itu sudah menjadi Badan POM. 2000 atau 2001 gitu ya. Oh, berubahnya. Seperti itu. Nah, tes itu juga nggak niat Pak Geng. Saya aja telat datangnya, nggak mandi. Tesnya di Jogja? Di Jogja waktu. Tempatnya di mana gitu, di daerah sekitar Keraton gitu, ada gedung apa gitu saya lupa. Datang, pinjem motor temen kos, telat, terus nggak bawa pensil. Sebelah saya ada ibu hamil, bawa pensil. Mbak, boleh pinjem pensil? Cuma satu ya Mas. Nggak apa-apa lah, dibagi dua, dipotong jadi dua. Itu saya pakai untuk ngerjakan. Udah tes. Lolos tes pertama, tes wawancara. Ya udah blak-blakan aja segala macam. Wawancara di mana? Jakarta? Wawancara di sini, di Jogja. Di Jogja. Waktu itu saya ngisinya itu kalau nggak salah Pekanbaru. Kan ada pilihan untuk lokasi. Ini tuh benar-benar lucu lah kalau saya ceritain, bukan sesuatu hal yang inspiratif atau apa Pak Geng. Tetapi benar-benar representasi ini loh Pak Geng.
Itu aja sebenarnya ya. Jadi itulah ya sosok gitu. Bener-bener nggak sengaja. Nah, masuk Pontianak itu juga saya rasa juga suatu hal yang aneh gitu. Saya itu merasa pilihan pertama itu yang saya isi itu di Pekanbaru. Karena motivasinya saya pengen main ke Batam. Oh gitu. Cuma pengen main. Begitu wawancara gitu. Mas, kenapa milih Pontianak? Bentar Pak, yang ngisi Pontianak siapa? Loh ini tulisan siapa? Astagfirullahaladzim, salah ngisi Pak saya. Oh model ditulis gitu ya, bukan dicentang pilihan itu. Bukan, waktu itu bukan ditulis gitu, waktu zaman itu kan. Pas diwawancara Mas, kamu wawancara gitu kan bawa berkasku pada saat pendaftaran kan. Nanya apa alasanmu milih Pontianak Mas? Pontianak Pak, perasaan saya nggak milih Pontianak. Ini tulisan siapa? Oh iya ya. Terus gimana? Ya terserah lah bilang gitu kan. Udah ngobrol aja santai gitu kan ya. Pengumuman. Nah, ada pengumuman. Begitu lulus itu juga sama. Saya malah bingung gitu. Loh, kok bisa lulus ya mikir. Tadi seperti saya ceritain. Ditanyain, Mas gimana? Karena muka saya bukan pada saat lihat pengumuman itu bukan mencerminkan orang-orang yang excited pada saat dirinya lulus gitu ya. Kan beda tuh ya. Kalau lulus kan biasanya, wah alhamdulillah lulus gitu yes, kan. Terus gini ngeliatin aja, ada nama saya gitu. Mikir ya gitu kan. Karena penempatan Pontianak tadi ditanyain sama bapaknya yang di situ, yang pegawai situ kan. Kenapa Mas? Lulus kan? Ada tupak namanya. Terus gimana? Entahlah nih kayaknya nggak tak angkatin deh. Dimarahin deh gitu. Sama siapa itu ya Mas? Sama pegawainya di Balai POM Jogja waktu itu. Iya. Mungkin udah pensiun bapaknya. Lo gimana lo yang daftar nih banyak kayak gini, kalau memang nggak niat itu juga nggak usah ikutan tuh bilangnya dong, bikin repot orang aja gitu. Dulu belum ada model denda-denda atau apa gitu. Sudah. Oh sudah. Cuman kembali lagi gitu. Tanyain lah zaman waktu itu kan berapa ya gaji PNS itu ya, masih sekitar 1,2 juta zaman saya itu. CPNS itu 80% sekitar 850.000 gitu ya. Oh ya. Jadi di mata anak-anak fresh graduate agak apalagi memicingkan mata, apalagi yang memang tidak mempunyai memang intensi ke sana gitu ya. Nah, karena mungkin karena saya kurang wawasan waktu itu ya, nggak punya gambaran segala macam gitu. Sehingga mindset saya udah usaha aja segala macam gitu kan, bekerja. Udah. Nah, akhirnya ya saya telepon bapak di rumah kan. Pak gimana nih lulus? Laki-laki kok bingung. Berangkat aja kalau bosan pulang. Sesimpel itu gitu. Ya udah berangkat. Nah, pada saat masuk Badan POM, wawasan saya berubah Pak Geng. Waktu itu ya. Dari dulu kalau di biologi itu di lab itu saya paling males kenapa? Karena rusak dikit suruh ganti. Oh gitu. Oh iya, kalau dulu zaman kuliah itu kayak gitu. Oh di lab-labnya ini. Malah gelas nih. Katanya sewa juga atau enggak kalau mahasiswa? Enggak. Ya dipakai gitu. Cuman yang namanya kita kan belajar ya. Nah, belajar mecahin Erlenmeyer suruh ganti. Apalagi zaman itu mahasiswa kan masih terbatas ya duitnya ya. Itu jadinya bikin malas itu. Begitu kita masuk Badan POM itu, saya masuk lab, senang waktu itu ya. Wih, fasilitasnya lumayan nih. Oh gitu, lengkap. Ya lumayan lengkap gitu. Memang dibanding kampus lah waktu itu di ya. Di kantor itu, maksudnya kantor BPOM itu memang ya, gitu. Mendukung gitu. Betul. Mendukung. Dan di situ mulai dari saya yang nggak terlalu suka lab. Karena faktor males untuk ganti barang pecah tadi. Nggak tahu ya, dengan fasilitas itu akhirnya naluri saya sebagai saintis itu muncul di situ gitu. Akhirnya di situ kayaknya saya ini memang ilmuwan ini. Gitu. Itulah yang saya bilang, kayaknya Tuhan itu memang benar-benar mengantarkan saya lewat kejadian-kejadian yang tak terduga untuk menemukan apa yang saya sukai di masa kecil gitu. Dan saya ingat waktu itu, kembali lagi waktu saya kecil itu saya memang suka dengan yang namanya eksperimen.
bikin apa namanya imajinasi anak kecil, lebih cenderung ke arah bikin lab-laban waktu kecil. Dan nggak nyangka memori bawah sadar itu diantarkan Tuhan menuju apa yang saya minati waktu kecil dulu. Nah di situ, ini uniknya seperti itu gitu. Dan saya masuk lab mikrobiologi. Di situ begitu ketemu dengan bakteri segala macam, saya menemukan semacam banyak insight di situ Pak Geng. Dan jujur saya menemukan beberapa hal yang sifatnya spiritual itu justru di lab loh, bukan di masjid. Padahal saya alumni pesantren. Nah ini unik nih. Jadi di lab itu saya menemukan esensi bagaimana kita ini ini masuk filsafat ini Pak Geng. Tolong ditangkapi loh Pak Geng. Ya ini malah iya Pak Geng ya. Kita luar biasa ini. Gimana? Jadi gini. Jadi pada saat di laboratorium itu, begitu kita menemukan, pertama kali saya ketemu bakteri ya, kemudian dia membentuk koloni. Kita lihat mereka itu punya semacam kayak tata kelola pemerintahannya sendiri. Begitu. Punya dunia sosial sendiri. Oke. Saya ada beberapa fotonya, koloninya itu bentuk begitu rapi sekali. Itu apa tadi? Koloni bakteri. Koloni bakteri. Iya. Oh iya. Bakteri. Mereka mempunyai karakter-karakter yang khusus dan unik gitu loh. Dan begitu saat mempelajari mereka, saya mulai mengenali apa yang menjadi keinginan mereka. Dan pada saat saya kasih apa yang jadi keinginan mereka, mereka menunjukkan respon. Dan itu menjadi beberapa contoh lukisan yang saya buat. Saya pernah menjadi seniman pelukis dengan media bakteri. Oh iya. Iya. Lalu tempatnya apa? Medianya pakai media agar. Oh. Jadi saya tidak saya hanya memprediksi kalau dia suka dengan A, dia akan muncul warna A gitu. Sehingga pada saat saya tanam bakteri ini di media ini, dia asumsi saya, prediksi saya, dia akan muncul warna A, B, C, D. Dan kemudian setelah hidup, warna itu muncul menjadi sebuah lukisan. Ada itu. Oh gitu ya? Di IG saya ada itu. Kayaknya dulu pernah sempat upload di FB, saya pernah lihat. Ngajar Pancasila kan. Saya pernah buat itu lukisan Pancasila dengan bakteri. Gitu? Iya. Pada saat hari kesaktian Pancasila, sengaja saya lukis itu pakai bakteri Escherichia coli. Dan bentuk ya? Dan membentuk bakteri E. coli dan bakteri Salmonella. Wah, luar biasa. Itu dimasukkan di apa jurnal-jurnal nggak sih? Enggak, itu kan seni ya, bukan. Loh ya, maksudnya tapi sempat kan bisa sempat ternotis juga oleh para seniman bakteri di luar negeri waktu itu. Waktu saya masih main, dan sekarang sudah nggak main di lab lagi. Gitu. Nah dari situ. Oh sekarang nggak? Sudah nggak. Struktural ya? Sudah nggak gitu. Nah itu dunia-dunia yang kita benar-benar menemukan sebuah kejujuran di situ, gitu ya. Benar-benar doktrin saintis itu dipakai di situ. Tahu nggak doktrin saintis itu seperti apa? Gimana? Doktrin saintis itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Oke, itu Riset itu harus seperti itu. Iya, karena kalau seorang researcher itu dia boleh salah. Boleh salah, karena kalau salah bisa diperbaiki. Ya. Tapi kalau sudah bohong, fatal. Ya. Artinya dia bisa manipulasi dan segala macam. Nah di situ kita melihat kejujuran. Kalau kita lakukan A, ya nanti akan munculnya A. Seperti itu. Nah, kembali lagi kemudian dari bakteri itu masuk lagi ke ranah biomolekuler, Pak Geng. Di tahun 2012 itu kita menginisiasi yang namanya lab biomolekuler. Waktu itu untuk uji babi. Isu halal waktu itu kan ya. Oke. Nah, itu juga menarik itu pada saat kita masuk ke ranah DNA. Di situ kita menemukan bahwa seluruh penghuni alam semesta ini berada pada level yang sama. Artinya DNA saya, DNA-mu, DNA bakteri, DNA jamur, DNA kucing, anjing, babi segala macam sama komposisinya. Sehingga di situ saya menemukan ego saya luruh gitu loh. Sehingga pada saat saya dibilang anjing, saya nggak marah loh, dalam skala DNA juga sama.
Berarti yang sok miso kayak gitu itu wis ngerti sadurunge kudune ya. Tapi kalau dia niatnya merendahkan berarti belum paham. Oh iya. Dia pada sih bilang babi gitu. Ya esensi kita sama gitu. Sama-sama. Jangankan sama kecoa aja sama gitu. Seperti itu. Nah, di situ saya menemukan bahwa kita ini adalah satu kesatuan yang hanya kebetulan aja netesnya sebagai manusia, kebetulan netesnya sebagai semut, misal kayak gini dan segala macamnya gitu. Kalau seumpama kita tidak menyadari ada satu hal selain fisik ini ya, dari tataran fisik itu sama gitu Pak. Nah, di situ tuh jadi kita banyak merenung di lab itu Pak. Jadi kalau kamu kan di kampus ya merenung ya. Di situ tapi merenungnya sambil itu ya. Iya. Nah, kalau yang patung-patung filsafat merenungnya gini. Berarti ya, di situ menarik banget begitu kita menemukan banyak fakta-fakta, banyak fenomena dan segala macam gitu. Oke. Nah, tapi intinya itu tadi pada saat saya masuk Badan POM itu image saya terkait PNS tadi itu luntur. Lunturnya gimana? Saya melihat bagaimana ritme teman-teman bekerja, bagaimana intensitas integritas mereka bekerja, kemudian bagaimana mereka benar-benar jujur terhadap hasil lab yang keluar seperti apa. Nah seperti itu tuh. Di situ saya menemukan, ternyata tidak seperti yang saya pikirkan, dan itulah yang membuat saya betah sampai sekarang itu Pak. Itu. Dan termasuk kemarin waktu COVID, nah COVID ini menarik nih kasusnya. Waktu COVID itu uji sampel itu kan terbatas ya. Waktu itu kan dihandle oleh Kemenkes ya waktu itu ya. Saya lihat sendiri tetangga saya itu berantem gara-gara mau memakamkan seseorang yang terduga COVID. Tetapi hasil labnya belum keluar. Ini kan sepele tapi ini menimbulkan konflik sosial. Ditarik, ternyata kenapa? Setelah dicek di Litbangkes, waduh, ini mas sebut nama nih. Itu memang terjadi antrian. Kita tidak bisa dong menyalahkan siapa-siapa karena memang tidak terprediksi sebelumnya kan. Nah, gitu. Langsung lonjakan banyak gitu sehingga bisa jadi pada saat kita tes sekarang nggak kayak sekarang langsung 24 jam waktu itu, bisa 2 minggu baru keluar. Gitu ya, memang lama ya karena terlalu antrinya banyak lama ya? Waktu itu sumber daya juga kurang, analis juga kurang, dan kebetulan dulu tuh yang memang boleh nguji hanya Litbangkes dan kawan-kawan. Akhirnya kan terusan itu POM enggak ya? Belum waktu itu. Belum. Nah, akhirnya kita juga berpikir di internal BPOM. Loh, BPOM ini mempunyai sumber daya manusia yang sangat kompeten. Fasilitas lab lengkap. Kenapa tidak terjun langsung? Kenapa tidak berkontribusi? Nah, akhirnya di situ kita dengan teman-teman dan akhirnya mulai kita running lab biohazard untuk uji COVID. Enggak, maksudnya kan itu SDM ada, fasilitas lengkap, tapi kan butuh semacam otoritas untuk melegitimasi gitu. Iya, betul. Tapi setelah itu diusulkan. Ya, habis itu kan karena kondisinya itu negara memang membutuhkan, nggak mungkin ditunda untuk uji sampel. Akhirnya kan ada kebijakan instruksi presiden bahwa silakan instansi pemerintah yang mempunyai fasilitas untuk membantu pelaksanakan uji sampel itu. Ada kepresnya waktu itu. Kepres apa impres? Saya ada cantolannya lah. Nah, akhirnya bisa itu. Badan POM kalau nggak salah ada sekitar 15 lab yang berkontribusi untuk penanggulangan COVID ini secara nasional, dan itu cukup signifikan juga gitu. Termasuk di Pontianak ada? Kalau di Pontianak itu di Pontianak saya sempat setting untuk di Universitas Tanjung Puranya, karena itu ada kaitannya regulasi dan segala macam lah ya gitu ya. Saya ikut nguji yang di pusat di Jakartanya waktu itu 2 bulan. Kemudian setting di Lampung, di beberapa balai gitu, dan ada sekitar 15 lab PCR di Badan POM yang running gitu.
Dan sekarang Badan POM menjadi salah satu rujukan sequencing. Karena tidak hanya nguji, tapi untuk mengetahui variannya apa sekarang, varian virusnya. Termasuk yang sekarang yang terakhir ini, yang lagi naik lagi nih. Nah gitu. Jadi apa ya, mulai dari underestimate sampai kemudian kita benar-benar muncul naluri saintisnya, sampai kemudian kita ingin berkontribusi lebih, dan akhirnya dampaknya ya ke masyarakat gitu. Nah seperti itu. Karena BPOM ini kan soal COVID kemarin terlibat gitu lah. Sangat. Apa namanya? Nah kemarin kan pada kebingungan soal namanya apa? Antivirus apa sih? Vaksin. Yang menteri itu yang sudah nggak jadi menteri, lalu yang ada lagi apa itu? Akhirnya gimana? Itu perdebatan ininya apa? Ada nggak maksudnya yang sedikit cerita ininya gitu. Soal ininya Le. Bagaimana kalau kita bahas roti ini saja? Kita bisa cerita, tapi itu ada kaitannya dengan kemenangan Pak Geng. Soal kemenangan. Iya, soal kemenangan gitu. Jadi kita menikmati roti bulan aja. Skip aja ya. Skip aja. Berarti itu skip. Kalau ini apa namanya soal tadi sempat disinggung soal halal haram ya, halal lah ya yang di ini. Itu gimana? Kalau di BPOM itu ininya? Kalau gini, kerjasamanya itu gimana toh dengan sekarang kan ada lembaga khusus ya, bukan MUI ya? BPJPH sekarang. Itu gimana? Ada kerjasama khusus memang dengan? Kalau nggak salah gini ya, Pak Geng ya. Kalau nggak salah di tahun 1987 ceritanya itu. Ada salah seorang dosen di Universitas Brawijaya waktu itu. Dan dia meneliti tentang beberapa produk yang beredar di masyarakat mengandung gelatin, kalau nggak salah. Nanti bisa dicek di Google itu ceritanya. Ini saya juga agak lupa gitu. Nah, kemudian ada indikasi mengandung babi waktu itu. Geger kan? Karena isu itu masih isu baru lah ya, isu baru. Nah, kemudian kembali lagi, kalau kita tanya instansi mana sih yang responsif untuk hal-hal seperti itu, untuk hal-hal yang sifatnya dia pengujian obat dan makanan, kalau bukan Badan POM gitu waktu itu. Ya Badan POM waktu itu masih Dirjen POM kalau nggak salah ya. Itu turun untuk nguji, tapi konteksnya masih asam lemak babi waktu itu. Gitu. Tes gitu. Nah, isu berkembang, akhirnya muncul sebuah semacam kalau isu itu udah dianggap penting, akhirnya terbentuklah yang namanya LP POM MUI waktu itu. Gitu ya. Nah, akibatnya adalah yang namanya sertifikasi halal dan segala macam. Bergulir sampai sekarang kan ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tuh. Tentang sistem jaminan halal segala macam. Dan akhirnya terbentuklah yang namanya BPJPH yang notabene ini adalah instansi selevel eselon 1 di bawah Kementerian Agama. Itu malah masuknya Kementerian Agama. Ya, kalau sekarang ya. Karena apa? Ini tuh kan hajat hidup orang banyak. Negara mempunyai kewajiban dan kewenangan di situ. Kalau kemarin kan dipegang oleh MUI kan dalam tanda kutip bukan ormas atau ormas gitu kan ya. Dan kemarin sempat geger-geger yang masalah uang sertifikasi dan segala macam itu wallahu alam, saya nggak mau ke sana. Nah, akhirnya dibentuk BPJPH. Nah, yang memfasilitasi sertifikasi halal semua produk yang ada di Indonesia gitu. Nah, kemudian kaitannya BPOM apa dengan itu? BPOM untuk sekarang dia tidak masuk di ranah halal haram, tetapi di ranah substansi. Maksudnya gini. Item-itemnya itu. Maksudnya gini. Ini roti ini. Saya bilang berasal dari daging babi, daging sapi gitu. Ternyata dia pakai daging babi. Itu kan ada faktor pembohongan terhadap konsumen kan. Nah, BPOM konteksnya adalah menunjukkan datanya. Kejujuran itu. Ini loh data ini, tapi bukan mengatakan ini halal haramnya. Bukan. Itu lebih ke tapi misalkan kamu jual babi ya boleh asal ditulisin aja mengandung babi gitu kan. Bukan kok
klaimnya itu tidak ada babinya tapi ternyata ada babinya gitu. Nah, lab-lab kita bisa untuk ngetes itu gitu, untuk meyakinkan itu gitu. Kayak kasus-kasus kemarin itulah produk-produk yang itu kalau Cak Lontong tadi kalau mengandung babi lah, itu kok bisa ya mengandung babi? Mengandung. Itu berapa bulan nih mengandungnya? Nah, itu menarik Pak Geng. Artinya gini, yang menjadi insight adalah ranah-ranah pengujian biomolekuler itu saat ini itu yang perlu menjadi concern pemerintah. Kenapa? Ini bidang yang masih dianggap awam oleh banyak orang. Oke. Dan terbukti lini ini membawa dampak yang besar. Contohnya pada saat COVID kemarin. Bagaimana kekuatan-kekuatan militer semua tumbang dengan virus satu itu. Iya kan? Iya. Amerika dan segala macam tumbang semua gitu kan. Lah mereka mau ngeluarin rudal lah nggak kelihatan atau gimana kan? Makanya apa itu perang biokimia, biologis. Yes. Itu ngeri ya? Nah, itu yang ngerinya. Jadi concernnya ke sana. Sehingga dari COVID ini kita juga mulai berpikir bahwa ancaman bioterorisme itu nyata. Oke. Misalkan nih Pak Geng ya. Aku makan kayak gini nih Pak Geng. Kamu celupin aja sejumput salmonella Pak Geng. Sampai rumah nungging-nungging saya kena tipes, mati bisa. Begitu. Cuma mah nggak usah jauh-jauh lah ya. Ini mau malah ngajarin netizen ini bukan. Ada yang dendam sama Pak Geng. Di kuahnya Pak Geng itu cemplungin aja misalkan itu Vibrio cholera semua. Dikit aja gitu. Nggak akan kedetek oleh uji-uji kimia itu. Tahu-tahu semua konsumenmu terkapar semua. Begitu, bisa masuk penjara kamu. Ya kan? Lah matinya di sini. Nah, sekarang kalau seumpama konteks warung ini kita ekstrapolasi ke dalam konteks yang lebih besar. IKN misalnya. Bisa dibayangin. IKN satu komplek di mana seluruh pejabat negara di situ, ada perwakilan negara di situ dengan satu sistem katanya smart city itu kan, otomatis air dan segala macam kan dalam satu sistem di situ. Ambil satu epicentrumnya di situ, kena semua di situ. Ada mitigasi enggak? Mitigasi resiko enggak di sana? Nah, itu kemarin sempat saya keluarkan policy brief ke sana. Jadi untuk mengantisipasi. Kenapa? Jarang yang kepikiran ke sana Pak Geng. Tapi kalau untuk urusan agen biologi ini Pak Geng, sekali kena, kamu mau lawan siapa gitu? Nah, itu kalau misalkan ya pejabat macam-macam ada acara, levelnya presiden, menteri macam-macam itu kalau mau ngecekin makanan yang kalau kasusnya model kayak gitu itu berarti gimana itu? Masa uji lab dulu? Ya, itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat jenius. Ini serius. Kalau dulu cerita pendekar-pendekar dulu itu mereka pakai itu. Apa mereka mbak kelinci apa yang nah, ya itu contoh food security dalam level film ya, film laga ya. Iya. Kemarin kan sempat ada kasus tuh yang diberitain itu presiden hampir makan makanan yang berformalin. Iya benar. Nah, itu contoh kecil gitu ya, contoh kecil. Itu biasanya Badan POM ada screeningnya di situ. Cuman kembali lagi di sini untuk yang sifatnya bioterorisme itu sepertinya belum ada awareness ke sana Pak. Ini menjadi celah, ya celah ini, celah yang bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya gini, kita itu tidak bisa menghalangi atau mendakwai orang bahwa nggak boleh berbuat jahat, nggak boleh maling. Nggak jaminan mereka akan jadi orang baik kan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memagari rumah kita kan gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri itulah yang prioritas. Kita tidak bisa mengintervensi satu orang gitu. Toh teroris juga banyak gitu. Nah, peluang di situ yang perlu kita mitigasi dan perlu kita siapkan. Gitu. Dan ini juga menjadi salah satu titik lemah loh. Jujur aja. Besok berarti BPOM tugasnya semakin banyak. Sebenarnya sudah ada ya itu. Ya kembali lagi sebenarnya. Kembali lagi soal awareness dan kemudian diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan. Saya rasa untuk sekapasitas Badan POM dari segi SDM, dari segi fasilitas segala macam sangat-sangat mampu sekali. Tapi kembali lagi soal kebijakan di sini kan. Kalau memang pemerintah pusat itu mempunyai awareness ke sana ya
Nggak mungkin kita kerja sendiri. Lembaga kan banyak tuh, mulai dari TNI, Polri segala macam kan. Kolaborasi ke sana gitu. Ya. Gitu. Sebelum kita ke sesi terakhir, sebenarnya saya soal halal haram itu termasuk yang setuju modelnya itu kalau Indonesia bukan model halalnya tapi haramnya. Gimana tuh? Jadi lu sekarang kita mau makanan banyak ya macam. Kalau melabeli halal semua itu kan istilahnya banyak lah. Yeah. Biaya macam-macam gitu dan mayoritas muslim. Sebenarnya kalau saya sih kepikiran kalau halal haram halal kan anggap aja. Itu mungkin di negara-negara yang mayoritas non muslim misalkan itu agak membantu gitu. Ya orang ke Thailand, orang halal. Mana sih makanan halal? Karena di sana halal jarang. Halal jarang. Kalau di sini ya yang labelnya ini haram ya. Orang milih berarti teman yang lain anggap aja. Konteksnya sebenarnya mungkin ya kalau kita kemana ke pasar macam itu susah loh itu mau labeli halal. Ya itu semacam apa ya? Pertanyaanmu itu sebenarnya pertanyaan klasik Pak Geng. Dan sudah banyak dibahas gitu. Dan saya juga sempat setuju juga untuk konteks seperti itu ya. Tapi kembali lagi kalau kita lihat ketenangan psikologis. Enggak juga sih. Saya tidak mewakili instansi atau apapun di sini ya. Ini hanya sekedar pikiran-pikiran ngobrol-ngobrol santai lah ya. Tidak ada yang diwakili apapun itu. Disclaimer-nya seperti itu. Jadi halal haram itu kan bukan masalah label sebenarnya ya. Pertanyaannya gini. Apakah yang berlabel halal itu sudah pasti halal? Apakah yang sebaliknya juga? Apakah yang tidak berlabel halal itu pasti haram? Tidak juga kan? Nah, tapi ini hanya sebuah sistem saja yang memang ada permintaan konsumen gitu. Saya melihatnya dari aspek industri saja Pak Geng. Nah ya itu tadi kenyamanan psikologis dalam konteks konsumen. Bayangan saya lah ya, orang merasa lebih lega pada saat ada tulisan halal dalam konteks keyakinan mungkin seperti itu. Walaupun secara praktek ya kalau bukan produk-produk yang modelnya jadi gini, kita ke pasar itu mosok semua mau dulu malah bukan makanan aja, sarung halal apa itu kan ada tuh yang ngadunya itu loh pokoknya halal itu padahal bukan suatu produk makanan ya tapi asik sih itu kalau mau cuma itu kadang lucu itu loh itu tuh pembahasan yang tidak pernah ada habisnya. Kalau kita telusur terus nggak akan ada kelarnya. Saya ambil contoh gini aja lah, alkohol ya. Fatwa alkohol itu terletak di alkoholnya apa di struktur molekulnya. Ya kan? Nah, kan ada tuh yang mengandung alkohol tapi dia dibolehkan dengan kadar sekian gitu. Atau alkohol itu dibolehkan apabila dia tidak berasal dari fermentasi. Nah, kadang halal kayak gitu tuh kita melihat dari sudut pandang apanya gitu. Alkohol dilihat dari substansi molekul, ya semua sumbernya sama saja. Tapi ini ada pemisahan berdasarkan, artinya dalam membuat fatwa itu kadang memang diperlukan orang-orang MUI itu juga perlu dibekali ilmu-ilmu tentang kimia, ilmu tentang biokimia, termasuk biologi molekuler. Sekarang ini sekarang ini rame halal itu seolah-olah cuma soal babi, ya kan? Kalau nggak mengandung babi halal, lah emang kalau di daging tikus mau diuji po? Nggak ada labnya dia tuh mau nguji tikus gitu. Saya sempat kepikiran ke sana dulu tuh. Artinya kan kita harus memastikan bahwa semua benar makhluk-makhluk parameter hewan-hewan halal itu diuji di makanan tersebut kan. Baru dia declare itu. Dan kemudian kalau seumpama ada ayam gitu. Ini pemikiran liar aja ya. Oke lah, alam itu disembelih dengan bismillah dan segala macam. Oke, ini ayam ya. Misalkan ayam bukan babi, apakah dia langsung halal? Belum tentu. Disembelih enggak gitu. Disembelihnya baca bismillah enggak? Ayamnya beli apa maling? Belinya uang korupsi apa enggak? Nah, udah gitu. Sekarang itu banyak orang yang takut label babi dengan haram, tetapi tidak takut mengambil barang
dengan cara korupsi. Itu yang parah Pak Geng. Nah itu penelusurannya itu loh Pak, pusing itu. Nah itu enggak kan ada ujungnya. Sekarang kita hanya berada di level label. Artinya kalau dalam tataran beragama itu kita berada di level yang paling rendah, taklid pada label. Gitu ya, level syariat yang paling rendah. Kesadarannya enggak ada. Nah, di situ. Tapi karena kebutuhan konsumen kebanyakan masyarakat levelnya ke sana. Ya mau nggak mau yang namanya ada demand harus ada supply dong. Nah di situ konteksnya di situ sih. Tapi kalau seumpama kita lihat dari aspek kesadaran kedewasaan, kita masih berada tetap di level-level bawah. Dan harapannya yang ada lembaga-lembaga ini tidak hanya ngurus stempel gitu, tetapi juga membangun kesadaran. Nah, gitu. Bukan malah menjadi ladang bisnis orang. Sekarang banyak tuh loh halal haram itu dijadikan komoditas untuk jualan. Entah itu jualan. Lah ya kan kritiknya arahnya di sana kan sebenarnya. Cuman gini ya sejak dulu maksudnya. Masalah kritik itu nanti kan banyak yang kena gitu ya. Saya melepaskan diri deh. Ya maksudnya ada maksudnya arah kritiknya ke arah sana. Nah soal alarm saya punya cerita waktu tahun kemarin tahun sebelumnya waktu saya ke Palu ya. Palu itu saya ke daerah pegunungan. Kebetulan di sana itu teman-teman Kristen banyak. Ya, nah saya sama yang nganter itu ojek motor wangun pegunungan. Itu sampai di sana dijamu. Dijamunya itu dimasakin ayam. Nah menariknya itu Mas disembelih sendiri ya, kita masakin. Jadi mereka nangkep ayamnya 2 jago gitu. Nah, kebetulan kita kan muslim. Saya dengan driver yang nyembelih drivernya yang nganter kayak itu. Disembelih baru dimasakin dan mereka tahu. Saya merasa ini di konteks kesadaran bahkan beda lintas agama lah, beda agama. Tahu takutnya kan mungkin mereka udah dimasakin nanti nggak dimakan. Mereka Mas disembelih sendiri kita masakin itu luar biasa. Bisa nyembelih Pak Geng? Bisa nyembelih ayam? Saya megangin. Kan yang nyembelih drivernya. Gitu. Maksudku tapi sekarang kalau orang harus ada label dalam konteks label halal. Kayak gitu kan nggak ada label-label di masyarakatnya, nggak ada label ya konteksnya kan ya trust ya. Ya betul, memang di trust di situ. Selama orang itu bisa memastikan bahwa sampai dia level yakin, hukum itu kan berlaku untuk individu ya. Ya sekarang lah saya ke tempat sampean, sampean punya ayam, lalu motong lah mau jamu, masuk saya ini tadi baca bismillah nggak mungkin ada di situ. Iya kan? Artinya kan level keyakinannya itu udah cukup sampai ke saya gitu. Iya kan? Betul. Masuk ini udah dilabeli nggak apa tadi semacam MUI tadi nggak? Kan nggak juga. Kira-kira gitu lah. Artinya hukum itu sebenarnya sifatnya bukan universal Pak Geng, tapi personal. Betul kan? Artinya haram bagiku belum tentu haram bagimu Pak Geng. Halal bagiku belum tentu halal bagimu Pak Geng. Pada saat digeneralisir, yaitu levelnya untuk orang-orang yang masih di level-level taklid tadi. Itu kalau untuk soal hukum gitu. Iya, itu dulu saya sempat ngobrol-ngobrol itu, wah gimana ya itu. Tapi ya bagaimana beberapa obrolan itu ke soal konsumen memang butuh semacam meyakinkan kayak gitu. Ya, tapi contoh yang istilahnya nggak ada label itu kan keseharian ya, maksudnya kalau kita kemana ke pasar tradisional kan, maksud kita itu menjual entah ikan lah, entah ayam macam-macam datang. Ini tadi dipotong disembelih pakai bismillah enggak? Ada kayaknya enggak deh, kan enggak tanya kan? Misalkan ini ya Pak Geng ya, ini kan ada logo halalnya nih ya. Iya. Logo halal ini kan semakan jaminan ya. Ada logo Badan POM-nya juga. Ini kan jaminan. Nah, ini saya sebelumnya kayak gini. Jaminan ini itu nanti akan berkorelasi dengan tingkat keyakinan kita. Ya kan? Benar. Kalau Badan POM kerjanya benar-benar melindungi masyarakat, kita akan yakin, oh ada Badan POM. Saya percaya Badan POM, trust. Gitu. Trust itu ya. Sama juga, ini ada label halal. Kemudian apakah BPJPH
sejauh mana tingkat komitmen dan konsistensi BPJH dalam menjaga labelnya ini itu akan meningkatkan trust kita gitu. Sama kayak mata uang lah. Ya. Nah, kan seperti itu kan. Apabila suatu negara kalau untuk produksi massal gini ya tetap perlu ya, karena orang butuh yakin itu. Kan kalau personal kan karena levelnya terbatas ya. Karena ini produk yang kemana-mana ya butuh. Udah ada undang-undangnya soalnya, diwajibkan sekarang. Nah, itu. Sekarang itu konteksnya sudah harus karena mandatori dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun. Sekarang kampus-kampus juga ada konsultasi untuk kok. Ada, masing-masing kan membentuk halal center. Halal center. Itu beberapa kampus saya lihat. Ada kampus membentuk halal center dan membentuk LPH. LPH ini semacam kayak MUI, LPPOM MUI. Okay. Jadi dulu LPPOM MUI itu kan semua terpusat di situ. Sekarang dia adalah semacam kayak stakeholdernya BPJPH untuk mengaudit, auditor. Oke. Sama kayak LPH kampus yang lain, levelnya sama gitu. Misalkan kamu punya produk, mau daftar halal ke BPJPH ya. Nanti BPJPH nyuruh LPPOM untuk audit ke tempatmu. Hasil audit diserahkan ke MUI untuk diketok fatwanya, kemudian baru ke BPJPH mengeluarkan sertifikat. Kurang lebihnya seperti itu. Wah, asik lah, saya dapat insight baru lah soal BPOM, soal tapi ini hanya sekedar kulit-kulitnya aja nih Pak Geng. Oh iya jelas. Mosok saya tidak mau sak jam nggak full dalam arti bicarakan itu, paling nggak kan memberikan gambaran umum. 90% pendapat pribadi ya Pak Geng. Disclaimer lagi nih kita. Disclaimer lagi. Enggak, Pak. Tapi gini loh, maksud saya orang luar di luar BPOM kan juga butuh tahu, ada lembaga ini dia soal ini. Jadi betul. Maksudnya nggak masalah, itu penting untuk dan nyebut nama aja banyak yang masih salah loh Pak Geng. Saya tadi BPOM. Nah, saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi sekaligus KIE ini kan, komunikasi informasi edukasi. Badan POM atau BPOM. Nah, di setiap provinsi itu ada UPT, Balai Besar BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, atau Balai POM. Kalau Balai POM ini levelnya eselon 3. Kalau Balai Besar itu eselon 2. Sebentar, strukturnya gimana? Kalau pusat itu Badan POM. Kita Badan POM keseluruhan secara nasional secara namanya itu Badan POM. Badan POM. Singkat BPOM ya. Kemudian di tiap provinsi itu ada unit pelayanan teknis yang melayani masyarakat dengan tingkat area. Misalkan di sini ada di situ, di Tompean situ. Oh, ada. Itu Balai Besar POM di Yogyakarta. Sebutannya apa? Balai Besar. Balai Besar. BPOM. Balai Okay. Besar Pengawas Obat dan Makanan. Oke. Ada juga provinsi yang instansinya masih selevel eselon 3. Misalkan kayak di Bengkulu itu BPOM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Enggak ada besarnya. Lo kalau di Pontianak Balai Besar. Balai Besar. Udah kayak di Jogja ini, Balai Besar. Kemudian ada lagi di daerah kabupaten, tapi belum semua kabupaten namanya Loka. Loka POM. Loka itu apa? Loka itu semacam sama kayak UPT tapi levelnya eselon 4. Oke. Lebih kecil gitu. Kalau kepolisian itu di level kabupaten apa ya? Polres ya? Apa? Di kabupaten Polres. Polres. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Oke. Kalau provinsi Polda. Seperti itu. Kalau itu, Balai Besar tadi apa? Kepala sebutannya. Kepala balai. Sama. Kepala balai. Sama kepala lokal. Itu di seluruh provinsi ada, dan seluruh balai dan Balai Besar POM itu mempunyai laboratorium yang lengkap Pak Geng. Oh gitu ya. Ya, kalau kita bandingkan dengan instansi lain ya di tiap provinsi, saya berani pasang taruhan lah. Kalau lab di punyanya Badan POM ini di tiap provinsi itu paling lengkap dibanding yang lain. Oke. Nah, itu menjadi sumber daya negara sebenarnya. Yang suatu saat apabila kayak ada ancaman COVID dan segala itu siap untuk sebagai Iron Dome kalau saya sebutnya. Kalau di Israel kan ada Iron Dome untuk nyerang rudal-rudal dari Palestina kan. Nah, itu bisa menjadi Iron Dome-nya Indonesia pada saat ada serangan-serangan bioterorisme itu. Oke, terakhir soal kan ada ya BRIN.
BRIN itu juga ada beberapa temen saya, ada teman kemarin S3 Jepang soal juga apa dia itu dulu UGM. Apa dia itu soal apa sih pokoknya tanaman hias atau apa lupa saya. Lab-lab juga. Cuma soal fasilitas apakah mereka nyewa di tempat lain itu atau gimana ya? Kalau BRIN ini punya nggak fasilitas itu atau pada akhirnya memakai fasilitas pemerintah yang ada tapi pinjem atau gimana? BRIN itu kan lembaga baru ya, artinya ya sebenarnya lama label baru itu gitu lah. Karena dulu dia kan merger dari semua lembaga-lembaga yang sifatnya penelitian yang ada di Indonesia. Ada LIPI, Batan, Lapan, kemudian ada Eijkman. Eijkman Jakarta kemarin. Itu Litbangkes segala macam itu gabung jadi satu. Nah, saya kurang paham ya tentang sistem birokrasi yang di sana semenjak ada merger seperti itu. Tak kira BPOM itu risetnya itu apakah juga nanti gabungan dulu ini kita dulu ada namanya Pusat Riset Obat dan Makanan, tapi kemudian berubah menjadi Pusat Analisis Kebijakan. Jadi nggak masuk ke BRIN. Jadi nggak ada yang dicaplok BRIN gitu istilahnya itu, nggak ada. Karena kita tenang ya. Pengujian kan, pengujian dengan penelitian beda loh Pak Gen. Gitu. Walaupun di situ kerjaannya penelitian. Bedanya gini misalkan, kalau penelitian itu konteksnya adalah saya ingin mengetahui zat apa saja yang terdapat di teh ini. Saya nggak pakai standar, saya ingin mengetahui apa saja itu saya teliti. Dan tidak terbatas, apakah nanti akan ketemu 5, 6, 10, 200 dan segala macam. Tapi kalau pengujian itu saya mempunyai parameter uji yang harus saya cocokkan di sini. Misalkan ini harus bebas E. coli. Jadi saya cek ada E. coli-nya nggak. Kalau nggak ada E. coli-nya berarti memenuhi syarat sesuai dengan parameter tadi. Gitu kan? Misalkan kadar logamnya tidak boleh lebih dari sekian. Saya cek kadar logamnya. Kalau dia lebih dari itu berarti dia tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti nggak layak beredar. Itu konteks pengujian. Nah, ini kadang di masyarakat kadang belum bisa membedakan kan. Intinya saya ingin tahu kandungan ini bawa ke Badan POM. Badan POM itu bukan lembaga penelitian. Gitu. Tapi kita mengacu pada standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Standarnya namanya Standar Nasional Indonesia. Misalkan untuk ini itu masuk kategori A. Nah, SNI-nya keamanannya 1, 2, 3, 4, 5, misalkan ada 10, nanti Badan POM uji dibanding dengan standar tadi. Ada satu saja yang tidak memenuhi syarat, tidak bisa. Gitu. Itu konteks pengujian. Nah, gitu. Saya udah ada patokannya, lalu dicocokin gitu. Kayak checklist lah. Misalkan ada audit di sini, misalkan ini Pak Gen punya dapur enggak? Oh ada, centang. Pengujiannya lewat apa? Dilihat kan? Nah, kita cuman memastikannya dengan analisis laboratorium. Kayak gitu logikanya. Sip lah. Kapan-kapan semoga bisa main. Oh, silakan. Ke BPOM. Itu di Jogja mampir aja situ. Nggak ada sampeyan. Terbuka Pak Geng. Kamu ngapain? Gini Pak Geng. Kita itu di setiap balai itu ada yang namanya komunikasi, informasi, edukasi. Jadi siapapun masyarakat apabila ingin mendapatkan informasi, dilayani Pak Geng. Saya ingin situ aja. Saya ingin tanya terkait ini, difasilitasi semuanya. Saya ingin tanya terkait prosedur untuk registrasi, tanya. Isu-isu terkini monggo silakan ditanya di situ. Ada memang petugas yang bertugas untuk melayani. Di situ. Siapapun itu. Ini kayaknya udah cocok jadi kepala. Di BPOM ya, kalau di provinsi BPOM apa Balai Besar BB. Nah, BPOM bukan BP. Nanti ya itu LBP kembali lagi seperti kita di awal tadi, hidupnya ngalir saja. Kita nggak punya target sebentar lagi ya kayaknya. Atau malah ini sekarang ini jabatannya? Enggak. Wah, ini bahaya. Karena beliau ini kita ini remah-remah aja. Sudah bilang remah-remah aja. Tapi ke struktural. Iya, sempat ke struktural. Teman kan kemarin penyetaraan birokrasi kan, ke level eselon 3 dan eselon 4 kan sudah
kembalikan ke fungsional. Nah, gitu. Jadi saya pindah dari dulu tuh fungsional pengawas farmasi makanan ke struktural, terus kembali ke fungsional tapi analis anggaran. Beda ya. Oh gitu. Jadi nginduknya ke Kementerian Keuangan loh. Malahan. Oh, Ketemu ke DJA. teman-teman. Ke DJA kalau analis anggaran. Iya, ketemu teman anak-anak ekonomi berarti. Iya, betul. Oke, Mas Taufik, ini pas ini 1 jam ya, lebih 1-2 menit lah kira-kira. Ini menarik ya. Jadi karena kita udah nggak ketemu kira-kira ya. Nek zaman kuliah kan berarti 20 tahun ada lah kira-kira. Ada, betul. Iya kan? Kemarin tuh rencananya kita mau ngajak teman-teman SP2MP ngobrol santai di sini ya Pak Geng ya. Tapi kayaknya sibuk semua. Ya ini orang-orang yang gak ada kerjaan ini atas lu. Ya sebenarnya yang dia sibuk. Kalau saya itu saking longgarnya. Gitu. Ya kapan-kapan kan sering ke Jogja ya. Ya. Yes, anu lah. Ya, yang penting tahu nih titik mapnya tahu yang penting. Kalau sini dekat dengan masih daerah UGM kan. Oke. Kos saya di belakang situ kemarin. Mana? Kelebengan. Kelebengan. Oh iya toh? Iya. Makanya masih alumni Mbok Galak itu. Oke. Ya ini memang anu lah acara biasanya kita ngobrol dengan teman-teman ya sate. Lebih ke ini pengalaman aslinya. Cuma kadang ada yang pengen sharing sesuatu tema itu tematik ya kita ayo apa gitu kan. Tapi ya teman-teman kan kadang butuh anu ya apa informasi dari teman-teman yang lain. Jadi oh apa sih? Wah dari BEM apa sih sebenarnya gitu kan. Tapi ini tidak dalam rangka saya untuk tema lah ya. Bukan. Saya ditodong Pak Geng. Ya. Ini sharing-sharing santai kebetulan kan mampir wedangan. Iya, jadi teman-teman itu main itu. Mampir. Lalu saya todong. Yuk sekalian sharing lah gitu. Dan temanya juga saya enggak tahu mau apa ya. Ngalir saja. Memang gitu. Sesuai dengan tema nih ya. Iya, memang gitu. Terima kasih Pak Taufik. Kalau di apa birokrasi itu Pak Taufik. Walaupun kalau di kita ya Mas Taufik. Biasa ya saya itu ya kemarin Jakarta apa itu kebiasaan di sini Mas di sana itu ya Mas Mbak. Jadi kelihatan ini gimana? Tapi sekarang cenderungnya tuh lebih enak manggil Mbah. Oh gitu ya? Mbah Geng. Nah, jenggotnya ada yang putih. Loh kalau Wak itu Melayu apa? Iya, Wak itu artinya ya apa ya? Paman. Wak itu apa, panggilan akrab aja sebenarnya. Oh gitu. Bukan. Makanya Wak Geng itu kayaknya cocok gitu loh istilahnya. Wak Geng. Tapi Melayu ya? Melayu. Kebiasaan Melayu. Adik saya dapat orang Melayu itu nikahnya. Oke, kita sudah 1 jam. Terima kasih banget ini Mas Taufik, luar biasa. Kita senang sekali telah hadir di mampir wedangannya Warung Halaman. Oke. Semoga lain waktu bisa ngobrol lagi. Iya. Siap. Harapannya nih welut mangutnya ini muncul ini. Siap. Ini nanti saya kan nanti malam masih ada nih. Nanti malam libur hari ini. Oh, libur. Nanti saya masak kan. Saya bercanda loh Pak Geng. Siap. Oke, memang ini. Oke ya, makasih ya. Oke. Thank you Mas Taufik.